Koordinasi Terpadu Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Aksi 1 dan 2 di Kabupaten Mimika tahun 2024 digelar Dinas DP3A P2KB Mimika yang dihadiri lintas organisasi perangkat daerah serta Forkompimda pada 29 April 2024 dan dibuka PJ Sekda Mimika Ida Wahyuni mewakili Bupati. Sebagai bentuk komitmen pemerintah Kabupaten Mimika terus berupaya melakukan sinkronisasi program dengan pendekatan multisektor. Pelaksanaan kegiatan ini dalam rangka analisis situasi program penurunan stunting dan memastikan perencanaan dan penganggaran program kegiatan untuk intervensi prioritas khususnya pada daerah dengan prerelevansi stunting yang tinggi. Perencanaan dan penganggaran harus berbasis data untuk meningkatkan kesesuaian pengalokasian program dan kegiatan dari berbagai sumber pendanaan dan peningkatan efektivitas pelaksanaan intervensi. Hadirin yang saya hormati, target nasional sampai tahun 2026, sampai dengan tahun 2024 menurunkan prevalensi stunting sebesar 14% pada tahun 2024. Hal tersebut tentunya menjadi tantangan tersendiri. Walaupun demikian, kita jangan pernah lengah. Intervensi program dan kegiatan penurunan angka stunting harus tetap dijalankan secara berkelanjutan sampai ke kelompok terkecil di masyarakat, yaitu keluarga, baik di kampung maupun di kota. Sinergi dan kolaborasi seluruh perangkat daerah juga penting. Jangan lempar tanggung jawab, karena penanganan stunting menjadi tanggung jawab bersama, bukan tanggung jawab Dinas Kesehatan maupun Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana semata. Maka pada pertemuan ini, seluruh stakeholder kita hadirkan dengan tujuan agar dapat menyamakan persepsi, membuat rencana kerja serta rencana aksi yang lebih cepat dan terukur dalam upaya penurunan angka stunting di Kabupaten Mimika. Karena sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 telah menyatakan bahwa diperlukan peran seluruh pihak secara konvergensi agar target penurunan stunting dapat tercapai secara optimal. Berdasarkan data Survei Kesehatan Indonesia tahun 2023, 15 provinsi mengalami kenaikan prevalensi balita stunting, di mana Provinsi Papua menduduki urutan ketiga di angka 34,5%, dan Papua Barat pada urutan ke-6 di angka 30% tertinggi se-Indonesia. Dari data survei yang dipaparkan lintas tahun 2022-2023, Indonesia hanya bisa menurunkan angka stunting 0,1% dari target 3% yang direncanakan. Hal tersebut menjadi perhatian serius yang perlu disikapi bersama, khususnya di Kabupaten Mimika oleh seluruh stakeholder, di mana berdasarkan data survei per provinsi, di Provinsi Papua Tengah menduduki urutan tertinggi prevalensi stunting sebesar 39,4%. Kesehatan Indonesia di tahun 2022 ke 2023 ternyata Indonesia hanya mampu menurunkan angka 0,1%. Jadi tahun 2023 ini kita masih berada di angka 21,5%. Ya, sementara kita punya target setiap tahun itu Indonesia akan menurunkan angka sebesar 3%. Nah, tahun lalu kita hanya mampu menurunkan 0,1%. Kemudian kita lihat, nah ini adalah sebaran prevalensi stunting per provinsi. Ternyata hasil rilis ini adalah Papua Tengah yang tertinggi. Ya, Papua Tengah, sehingga bulan lalu ya kalau saya tidak salah Pak Hasto datang ke Papua Tengah karena angka ini kita yang paling tinggi, kita berada di 39,4%. Nah, ini mungkin yang menjadi tugas kita Bapak Ibu sekalian, tetapi ternyata alhamdulillah itu tadi tingkat nasional. Kemudian untuk Papua Tengah sendiri ada 8 kabupaten. Kita di Mimika ini sampai saat ini alhamdulillah terima kasih atas kerjasama kita. Mimika mampu menurunkan ke 8 poin dari 33% menjadi 24,7%. Berarti ada tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu sekalian. Dikatakan Kepala Dinas DP3A P2KB Hermalina Imbiri yang menjadi bagian tim Sekretariat Penanganan Stunting Mimika,
angka stunting di Mimika telah mengalami penurunan hingga 10,11% dari 24% di tahun 2018. Menyambung hal tersebut dijelaskan detail Koordinator Kerja Tim Penanganan Stunting Mimika Renold Ubra. Dikatakannya saat ini tidak terjadi sinkronisasi data nasional dan daerah yang menyebabkan angka stunting tinggi. Hal tersebut juga disambung Kepala Dinas Sosial Petrus Yumte. Dirinya mempertanyakan angka 0,1% yang dipaparkan berdasarkan data Survei Kesehatan Indonesia tahun 2023. Kita harus samakan cara pandang kita terhadap data. Yang pertama saya mau sampaikan bahwa Dinas Kesehatan merilis angka stunting di Mimika untuk tahun 2023 itu adalah 10%. Oke, siapa yang bertanggung jawab untuk data ini adalah Kepala Dinas Kesehatan. Sumbernya dari mana? Sumbernya dari Puskesmas yang melakukan pengumpulan data dan dilaporkan secara terintegrasi dalam ASDK, aplikasi satu data kesehatan. Itu ada 24.000 yang ditimbang di tahun 2023 atau sama dengan 71% dari populasi balita di Mimika tahun 2023. Jadi kita harus runut dia begitu. Yang kedua, berapa prevalensi atau persentase? Harus kita sepakat dulu prevalensi atau presentasi ini itu terhadap apa? Persentase malaria di Mimika menghitungnya adalah annual parasit insiden. Pembaginya, karena tadi Ibu Uti bilang pembaginya atau denominatornya adalah proporsi penduduk, begitu ya. Jadi prevalensi penduduk atau stunting di Mimika terhadap lebih kurang 31.200 balita itu 7%. Itu hitung-hitungannya secara epidemiologi. Berapa presentasi dari balita yang kita timbang? Presentasinya adalah 10,1%. Clear? Jadi prevalensi dan presentasi itu sesuatu yang berbeda. Prevalensi itu bisa dihitung secara kumulatif. RPJMD Mimika adalah 2019 sampai 2024. Maka kumulatif prevalensi selama 2019 sampai 2024 adalah sekian persen. Tetapi presentasi dari yang ditimbang selama tahun 2023 adalah anak-anak yang ditimbang bisa juga berulang di dalam tahun atau periode time series di tahun 2023. Itu clear. Terkait dengan data-data ini, saya terganggu, Bu. Saya pada akhirnya mendapatkan data SKI tahun 2023, Survei Kesehatan Indonesia. Saya tidak tahu halamannya berapa, tapi tabelnya adalah 15.37. Ya, kami punya juga hampir 1.500 halaman. Tapi ada ringkasan eksekutif yang cuma 1 halaman clear. Di dalam data SKI yang sudah dirilis, ada catatan di bawah. Karena kalau data survei dilakukan dengan 2 hal. Pertama, tidak ada database atau tidak tersedia data dasar. Yang kedua adalah untuk mengevaluasi sejauh mana efek intervensi yang sudah dilakukan. Itu secara akademis. Catatan di bawah tabel ini, jika kalau kita lihat baik row, baris, ada kabupaten, ada kota, kemudian stunting, wasting, underweight, overweight, kemudian N tertimbang. Kita kembali lagi makna daripada survei. Survei Kesehatan Indonesia level nasional, maka interpretasinya adalah provinsi. Tidak bisa dia dihitung bahwa itu adalah kabupaten kota. Kecuali kita melakukan survei provinsi, maka kita bisa mengklaim ini adalah situasi kabupaten kota.
Itu harus clear. Di catatan terakhir, dengan tingkat kepercayaan atau di sini ditulis 95% confidence interval, maka angka di atas lebih dari 5% itu berarti tidak bisa dipercaya. Data itu paling jujur di dunia. Ibu mereka sudah memulai, maka ibu mereka harus bisa mengakhiri. Saya berbicara data, saya mampu bertanggung jawab untuk data tersebut. Ini harus kita diskusikan. Kenapa ini saya bicarakan? Karena ini kita berbicara perencanaan. Kita merencanakan sesuatu dengan menerjemahkan angka yang salah, maka kita larinya buta. Begitu. Saya mohon maaf, ini harus saya sampaikan. Saya hadir di sini bukan sebagai kepala dinas kesehatan. Saya hadir di sini sebagai ketua atau koordinator kelompok kerja dari SK yang ditetapkan, supaya ketika untuk anggota dari kelompok kerja ini, tim ini, itu tidak salah langkah. Mungkin itu datanya, karena tadi sudah disampaikan. Saya sudah menghitung ini, Bu. Ibu presentasi, saya dulu menghitung. Yang berikut, indikator-indikator ini. Kalau memang penurunan stunting itu kan bukan seseorang anak-anak yang kita dapat pendek, kita kasih makan langsung jadi tinggi. Tidak. Itu adalah outcome selama 5 tahun pada anak yang dari 1000 hari dia di dalam kandungan dan dia lahir balitanya, kemudian di atas 3 tahun. Ini kan sebenarnya indikator proses yang mestinya kita harus input. Anak stunting tidak mungkin hari ini saya kasih makan dia tinggi, kecuali anak yang kurang berat badan, underweight, atau kayak kita ini yang lingkar perut di atas 90 cm, dia seminggu dikasih turun. Maksudnya ini kita harus, persepsi kita sama. Karena saya yakin juga Bapak Ibu OPD atau kita yang kerja di sini, seakan-akan kita ini tidak bekerja. Data ini saya berani perdebatkan di tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Karena Bapak Ibu adalah pendamping kami, maka kita harus satu suara. Nyambung dengan Pak Kadis agak mendalam karena beliau terlibat. Tadi dinas sosial cuma tadi dibilang 0. Ya. Kita di dinas sosial ini yang memproduksi angka kemiskinan pakai CKG. Di dalamnya data keluarga. Apa kami di dinas sosial bikin itu Indonesia Pintar, Indonesia Cerdas, apa semua hal variabel masuk di dalam CKG. Jadi makanya saya kira satu kata tadi apa dari Bapak Kesehatan, kita berangkat dari mana, berakhir di mana. Karena data yang di dinas sosial kerja ada data dari Kementerian Sosial yang memproduksi angka kemiskinan. Kalau bicara kemiskinan kan makro. Jadi tapi volumenya baik supaya aparat teman kami yang nanti hadir di sini operator mungkin menunya seperti apa untuk disamakan. Menurut saya harus disamakan dulu titik startnya supaya bisa di stunting. Apa yang harus kita start dari mana bersama dengan model apa? Karena kalau di dinas sosial yang kami sibuk hari-hari ini sudah orang miskin di dalamnya ibu hamil, dia dapat bantuan antre banyak di apa kantor pos atau di sana itu anak ibu yang datang ambil yang kadang mengandung yang sudah kalau dibilang 0 itu diukur dari mana itu? Sementara kami punya data ke Kementerian Sosial itu valid. Valid artinya setelah kami kirim data, produknya keluar, oh sekian ibu dapat bantuan ini ya, mereka terima datanya. Tapi tidak usah kita berdebatkan, mari kita duduk mulai dari mana dan berakhir di mana. Itu yang penting sehingga kesimpulan yang kita mau ambil itu sama. Kalau tidak nanti sudut pandang kita melihat ini berbeda, ada yang dari data ini, data ini, data ini. Karena layanan yang kami di dinas sosial itu layanan cakupannya besar, pendidikan, kesehatan, ekonomi ada dalam di DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial. Mungkin ini yang saya sampaikan supaya ke depan titik start kita sama. Tim Liputan Papua MCTV.